Halo Sobat Traveler. Salam pengelana. Terima kasih masih tetap setia mendukung channel ini dan terus menyaksikan video-video yang saya unggah. Bagi sobat yang baru pertama hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Persaingan operator bis di jalur Malang-Jakarta sudah banyak diketahui, merupakan salah satu jalur dengan persaingan paling ketat. Para operator bis di jalur ini banyak menawarkan kemewahan dan kenyamanan bagi para penumpangnya. Hal ini bukanlah tanpa alasan. Jalur Jakarta-Surabaya-Malang memang dikenal memiliki penumpang dengan karakteristik yang cukup berbeda dan unik. Selain kecepatan dalam waktu tempuh, kenyamanan menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Walaupun hingga saat ini, sudah banyak perusahaan otobis yang tumbang dan akhirnya menyerah dari trayek Jakarta-Malang. Namun jalur ini memang terlihat tetap seksi di mata para pengusaha otobis. Keberadaan Gunung Harta, Rosalia Indah, 27 Trans, P.O. Haryanto, dan beberapa perusahaan otobis lain, mau tidak mau menjadikan trayek Jakarta-Malang menjadi salah satu trayek dengan persaingan paling panas bagi bis antar kota antar provinsi. Kota Malang merupakan kota kedua terbesar di Provinsi Jawa Timur, setelah ibu kota Provinsi Surabaya. Kota Malang terkenal dengan udaranya yang sejuk, karena terletak di daerah dataran tinggi. Malang berjarak kurang lebih 90 km dari Surabaya. Selain dikenal sebagai kota pendidikan, Malang juga dikenal sebagai kota pariwisata. Dengan peran yang dimainkan oleh kota Malang, otomatis membuat para pengelaju dan para wisatawan banyak berkunjung ke kota ini pada setiap harinya. Dengan alasan inilah, maka sistem transportasi yang baik akan menjadi urat nadi bagi kota Malang, dan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Keberadaan jalan tol yang kini terhubung dari Merak di ujung barat, hingga ke kota Malang, semakin mengukuhkan kota Malang sebagai kota yang sangat seksi di mata para pengusaha perusahaan otobis. Dengan terhubung melalui jalan tol, maka waktu tempuh bisa dipersingkat, yang pada akhirnya akan semakin membuka keran para pengelaju dan wisatawan menuju dan dari kota Malang. Pada setiap harinya, bis-bis keluar dan masuk dari Terminal Arjosari Malang. Para PO pendatang baru mulai merasakan betapa persaingan di jalur Malang memang bisa dikatakan ibarat dua mata pisau yang sangat tajam. Di satu sisi, trayek ini memang bisa memberi keuntungan berupa pundi-pundi rupiah. Namun pada sisi lain, trayek ini juga bisa menjadi trayek yang membuat sebuah perusahaan otobis memiliki rapot merah dari sisi keuangan. Tak terhitung sudah ada berapa perusahaan otobis yang akhirnya tumbang dan keluar dari persaingan panas di trayek Jakarta-Malang. Bagi sobat traveler yang tahu perusahaan otobis yang kini sudah mengundurkan diri dari trayek Malang, bisa menuliskannya pada kolom komentar. Dengan banyak fakta yang terjadi di lapangan, adalah suatu hal yang cukup mengejutkan jika kini ada sebuah perusahaan otobis yang terjun untuk ikut bersaing di jalur panas Jakarta-Malang. Bukan tanpa alasan dan tanpa strategi, jika perusahaan otobis yang satu ini kini akhirnya membuka jalur panas Jakarta-Malang. Bahkan bisa diibaratkan, panasnya persaingan pada trayek Jakarta-Malang sepanas bara api yang membara di tengah gurun Sahara. Perusahaan otobis ini memang sudah membuka jalur Malang sebelumnya, namun belum memiliki trayek hingga Jakarta. Sudah tentu perusahaan otobis ini memiliki strategi yang sangat jitu dan telah teruji sebelumnya.
untuk memikat para penumpang bis trayek Jakarta-Malang, yang kini sudah banyak dijaring para pemain lama di jalur ini. Bahkan santer kabar yang beredar, bahwa hadirnya perusahaan otobus ini pada trayek Jakarta-Malang, cukup membuat khawatir dan ketar-ketir para pemain yang sudah terjun di salah satu trayek bis akap terpanas pada saat ini. Jika saya lihat dari track record perusahaan otobus yang satu ini, rasanya telah lengkap persyaratan untuk terjun di jalur panas Jakarta-Malang. Dilihat dari sisi kecepatan yang lumayan, kemewahan armada kelas super eksekutif yang mumpuni, serta harga tiket yang sangat terjangkau, adalah hal yang wajar jika kehadirannya membuat para pesaing cukup khawatir. Tepatnya beberapa hari yang lalu, secara resmi perusahaan otobus Handoyo telah membuka trayek Jakarta-Malang. PO Handoyo menerjunkan bis kelas super eksekutif yang menggunakan konfigurasi kursi 21, yang jelas akan memanjakan penumpang dengan kenyamanan, namun tentunya dengan harga yang sangat kompetitif. Saya sendiri pernah merasakan bagaimana pelayanan terbaik dari perusahaan otobus yang satu ini ketika mencoba bis Handoyo dari Jakarta menuju Surabaya pada awal dibukanya trayek Jakarta-Jember oleh PO Handoyo. Tiket bis PO Handoyo kelas super eksekutif ini untuk trayek Jakarta-Malang dibanderol seharga Rp350.000. Namun sebelum sobat traveler membandingkan harga tiketnya dengan para pemain lain di jalur Jakarta-Malang, harus dimasukkan ke perhitungan bahwa PO Handoyo menawarkan bis kelas super eksekutif dengan konfigurasi kursi 21, yang menjadikan kapasitas maksimal bis ini tidak terlalu banyak. Tim Ical Traveler mengucapkan selamat dan sukses bagi perusahaan otobus Handoyo atas dibukanya trayek Jakarta-Malang. Semoga PO Handoyo bisa memberi warna yang semakin baik di jalur ini. Bagaimana pendapat sobat traveler dengan terjunnya PO Handoyo di trayek Jakarta-Malang? Tuliskan pendapat sobat pada kolom komentar.